Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Bahtiar Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS atau kuliah residential pendidikan. Yang pertama, jelaskanlah apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai upaya manusia untuk membentuk kepribadiannya dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Definisi sederhana tersebut tentu saja tidak cukup untuk menjelaskan penggunaan istilah pendidikan yang lingkupnya terlalu luas. Kebanyakan orang sudah familiar dengan istilah pendidikan. Belajar, sekolah, membaca dan menulis seringkali dikaitkan dengan aktivitas pendidikan. Ruang lingkup pendidikan yang terlalu luas hanya dapat dipahami apabila maknanya disempitkan ke dalam konteks tertentu. Pengertian ilmu pendidikan tidak terlepas dari dua kata yang dipandukan, yaitu ilmu dan pendidikan. Pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan pengertian pendidikan yaitu usaha-usaha yang disengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak, sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi, agar si anak hidup bahagia serta seluruh apa yang dilakukannya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Dan yang kedua, jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang memiliki arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Bisa dibilang sistem dan istilah yang mempunyai makna sangat luas dan bisa dipakai sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Sebuah perkumpulan atau organisasi bisa disebut sebagai sistem. Lalu orang-orang menyebutnya sistem organisasi. Begitu juga dengan pendidikan sebagai sebuah sistem. Pada akhirnya orang-orang menyebutkan sistem pendidikan. Dan yang ketiga, jelaskanlah teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik. Ia memandangkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekan peranan isi pendidikan daripada proses. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, pengetahuan, ide-ide atau nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikir terlebih dahulu. Pendidikan hanya berfungsi memelihara atau meneruskan ke generasi berikutnya. Jadi guru tidak perlu susah-susah mencari ataupun menciptakan pengetahuan, konsep atau nilai-nilai baru sebab semua sudah tersedia, tinggal bagaimana menguasai dan mengajarkannya pada siswa. Dalam teori pendidikan klasik lebih menekankan pada isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya. Isi pendidikan tersebut diambil oleh disiplin ilmu yang telah ditemukan oleh para ahli itu terdahulu. Dan yang keempat, jelaskan faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan dalam aktivitas pendidikan ada beberapa faktor pendidikan yang dapat dibentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun faktor-faktor pendidikan tersebut meliputi adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tenaga pendidik, adanya peserta didik, tersedianya materi ajar kurikulum, terbentuknya metode ajar, dan terkondisinya situasi lingkungan pembelajaran yang kondusif. Faktor tujuan. Kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Faktor materi.
Faktor materi merupakan sebuah faktor berupa materi yang akan disampaikan oleh pendidik. Kepada peserta didik, materi yang akan disampaikan merupakan materi yang baru atau yang lagi banyak dibicarakan. Dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa faktor merupakan faktor yang menunjang untuk ke depan yang lebih baik. Dari faktor di atas maka dapat menjadi acuan untuk mensukseskan pendidikan ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.